Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kali ini kita mau membahas apa sih? Jadi, kita akan membahas tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Ya. Ibu akan membahas pengertian mengenai adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Ibu mau tanya pada kalian, apa sih pengertian adab? Tentunya tidak asing dong di telinga kalian. Ya, jadi adab itu menurut bahasa adalah kesopanan, kehalusan akhlak, atau bisa juga disebut sopan santun. Dan juga dalam kosakata bahasa Arab, kata adab berasal dari tasrifan adaba ya'udu yang artinya mengajak atau mengundang. Mengapa kok dinamakan adab? Sebab adab itu suatu hal yang mengajak manusia kepada perbuatan yang terpuji dan mencegah manusia kepada perbuatan yang tercela dan mungkar. Itu tadi menurut bahasa. Selanjutnya menurut istilah, adab itu berarti norma atau perilaku sopan santun kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua, agar pergaulan sesama manusia itu tetap jaga dan harmonis yang didasarkan atas agama, terutama agama kita sendiri, agama Islam. Adab itu dapat kita terapkan kepada siapa? Kembali ke istilah tadi, bahwa adab dapat kita terapkan kepada orang yang lebih tua, terutama guru dan orang tua kita. Adab pada orang tua itu seperti apa? Seperti menghormati, seperti tidak berkata disuruh, tidak mengeluh, tidak menolak. Itu termasuk adab. Dan mengapa kita harus memiliki adab kepada orang tua? Sebab orang tua itu adalah orang yang sudah merawat kita, membesarkan kita, lalu mendidik kita di area rumah dan mengajarkan kita tata krama sejak kita masih kecil hingga dewasa saat ini, hingga kalian sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sama halnya dengan orang tua, guru pun juga begitu. Guru wajib kita hormati, kita wajib memiliki adab terhadap guru, sebab guru itu termasuk orang tua kita di lingkup sekolah yang telah berjasa dalam hal mendidik, baik formal maupun non formal. Jadi orang tua itu kan sebagai orang tua kita di rumah, sedangkan kalau kita di sekolah, yang menjadi orang tua kita adalah guru. Sehingga adab pada orang tua dan guru adalah dengan cara berperilaku sopan dan santun kepada mereka, orang tua dan guru, dengan aturan agama. Dalam agama Islam sendiri, seorang anak tentunya harus tahu dan memperhatikan adab atau sopan santunnya kepada orang tua serta gurunya. Hal ini karena mereka sama-sama mempunyai peran dan jasa yang besar terhadap kehidupan kita sebagai anak. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan agar tetap semangat dalam belajar walaupun tetap di rumah saja ya. Oke, alangkah baiknya sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian berwudu. Setelah berwudu kalian berdoa. Agar apa? Agar ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat, tidak hanya untuk kalian sendiri tapi untuk semua orang.
Selanjutnya itu akan membahas mengenai dalil nakli perintah adab terhadap kedua orang tua dan guru. Yang pertama, perintah terhadap adab kedua orang tua. Adab terhadap orang tua cantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, yang mana maksud dari ayat tersebut, ayat 23 dan 24, yang pertama di situ ada perintah serta ada larangan. Apa saja perintahnya pada ayat 23? Pada ayat 23 kita diperintahkan untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, perintah untuk senantiasa berbuat baik terhadap orang tua kita. Yang ketiga, larangan tentang kita tidak boleh berkata kasar terhadap orang tua. Berkata kasar yang seperti apa? Contoh kecilnya berkata itu tidak boleh. Yang keempat, larangan untuk kita tidak boleh membentak kedua orang tua kita. Berkata kasar saja tidak boleh, apalagi membentaknya tentu juga tidak boleh. Yang kelima, yaitu perintah untuk kita bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan dengan perkataan yang baik dan mulia. Pada ayat 24, bahwasanya kita harus selalu mendoakan, memohonkan ampun orang tua kita kepada Allah, agar Allah senantiasa melindungi orang tua kita, memelihara orang tua kita, mengasihi orang tua kita sebagaimana orang tua mengasihi kita di waktu kecil. Bagaimana doa untuk orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya hadis yang menerangkan tentang adab terhadap orang tua, yakni yang pertama pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Dari sini jelas bahwa ketika kita menyinggung perasaan orang tua kita, otomatis orang tua kita akan marah. Ketika orang tua kita sudah marah, Allah pun juga ikut marah. Kalau orang tua kita sudah marah, orang tua kita tidak akan memberi ridho kepada kita, tidak akan meridhoi kita. Otomatis Allah pun juga ikut tidak ridho terhadap kita. Karena itu tadi, ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Senantiasa kita untuk selalu berbuat baik terhadap orang tua kita. Dengan apa? Semisal kita harus selalu mendoakan setiap saat, setiap waktu. Lalu bagaimana dengan mereka yang orang tuanya sudah meninggal? Tetap didoakan, karena orang tua akan merasa bangga, merasa senang ketika anaknya masih mau mendoakannya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya apabila seseorang sudah meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita mau mendoakan orang tua kita, sampai di akhirat nanti amal perbuatan kita tidak akan terputus. Begitu. Selanjutnya mengenai adab terhadap guru.
seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi tawaddu'u liman ta'allamuna minhu, yang artinya tawaduklah kalian terhadap orang-orang yang telah mengajari kalian. Di sini jelas siapa yang mengajari kalian, tentu guru kita, guru yang telah mengajari kita, memberikan ilmu, menyalurkan ilmunya kepada kita, yang menyebabkan kita yang tadinya tidak tahu atau belum tahu tentang ilmu, tentang apa-apa, menjadi lebih tahu, menjadi lebih paham. Seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita dihadapkan berada di depan guru atau bertemu dengan guru, sebisa mungkin atau alangkah baiknya kita bertawaduk. Tawaduk itu seperti apa? Menundukkan pandangan, rendah hati. Ketika bertemu kita mengucap salam, bisa mungkin dengan bersalaman. Itu bukti tawaduk kita terhadap guru. Mungkin itu dari sedikit penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat walaupun di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya, teman-teman? Semoga tetap menjalani aktivitas seperti biasanya dengan mendoa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang contoh perilaku berbuat baik kita kepada guru dan juga berbuat baik kita kepada orang tua. Apa saja? Yang pertama yakni tawadhu. Pasti kita telah mengetahui bersama bahwa tawadhu adalah sifat rendah hati, itu tidak sombong. Dengan demikian kita dengan sang guru ataupun orang tua itu memiliki jiwa atau sifat yang ta'zim, memuliakan. Kemudian berbicara dengan tutur kata yang lembut dan tidak menyakiti perasaan hati baik guru maupun orang tua kita. Sopan santun, kemudian selalu menjalankan apa yang diperintahkan beliau, dengan catatan tidak melanggar hukum syariat ataupun melanggar perintah Allah. Kemudian mendoakan, jadi jika kita belajar antara kepada guru kita, tidak cukup dengan lahiriah saja, tapi diperlukan juga batininya, yaitu mendoakan beliau agar sebagai sarana untuk mempermudah ilmu kita dapat diserap. Selanjutnya, dampak-dampak kita berbuat baik pada guru dan orang tua itu apa saja? Yang pertama, ilmunya akan diridhoi. Ridho itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari bentuk kata rodia ridon, bentuk masdar dari rodia yang berarti itu kelegaan. Kelegaannya apa? Dampak yang kita peroleh dari apa berbuat baik, ilmunya akan diridhoi, baik terhadap guru maupun orang tua maupun orang tua, dan juga sebagai sarana untuk kita selamat dan dari dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu bersamaan dengan itu pula seakan-akan atau
menjalankan perintah Allah yang harus kita berbuat baik kepada orang tua kita maupun guru kita, karena pasti kita telah mendengar ridhonya Gusti Allah itu sama dengan ridhonya orang tua, bergantung. Jadi ketika kita telah mendapatkan ridho baik itu dari guru maupun dari orang tua kita, itu menjadi salah satu jalan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat maupun mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu mewakili dari teman-teman Ibu guru dan Bapak guru yang sudah menjelaskan materi mengenai adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Ibu berharap semoga kalian dapat mengerti tentang pengertian adab kepada orang tua dan guru, dalil nakli tentang perintah adab kepada orang tua dan guru, yang selanjutnya contoh perilaku adab kepada orang tua dan guru, dan yang terakhir adalah yang paling penting, dampak positif dari membiasakan adab kepada orang tua dan guru. Semoga ilmu yang Ibu, Bapak guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dan lebih-lebihnya lagi dapat kalian terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kepada orang tua kalian dan guru kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.